Haleluya, Shalom Bapak Ibu adik kasih Tuhan. Sangat senang kembali untuk memberitakan firman Tuhan. Dan hari ini saya bicara tentang mengalahkan raksasa kehidupan dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 32 sampai 34. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, konteks dari firman Tuhan ini dijelaskan orang-orang Filistin sedang berkumpul di seberang di satu bukit, lalu mereka sedang mengatur barisannya untuk berperang melawan bangsa Israel. Dan bangsa Israel di seberang bukit yang lain juga melakukan hal yang sama. Mereka sedang mengatur barisannya untuk berperang menghadapi orang-orang Filistin. Lalu dijelaskan tampillah seorang raksasa yang sangat luar biasa yang bernama Goliat, ya kan? Goliat ini seorang tentara yang punya pengalaman, seorang tentara yang sangat tinggi besar, yang sangat menakutkan dan diperlengkapi dengan senjata yang dahsyat, ya kan? Lalu dia berkata kepada orang Israel, "Mengapa engkau harus berperang menghadapi kami? Utuslah satu orang turun ke lembah, lalu dia berperang, lalu dia berkelahi melawan saya." Lalu dia bilang, "Jika kami yang kalah, maka kami akan menjadi budak bangsa Israel. Tetapi sebaliknya, kalau bangsa Israel yang kalah, maka bangsa Israel menjadi budak kami." Lalu saudara perhatikan di ayat yang baru kita baca, maka mendengar hal itu, Alkitab bilang, maka hati bangsa Israel, termasuk Raja Saul, menjadi sangat tawar hati. Mereka menjadi sangat ketakutan. Kenapa? Karena tidak mungkin secara manusia Daud bisa melawan raksasa yang hebat itu. Tapi dalam Alkitab dicatat, ketika Daud turun menghadapi Goliat, lalu mereka mulai fight, mereka mulai berkelahi. Wah, luar biasa. Daud bisa mengalahkan raksasa yang luar biasa itu, dan akhirnya Israel menang, akhirnya bebas dari ketakutannya. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita bisa menghadapi banyak raksasa dalam kehidupan kita. Mungkin raksasa dari orang-orang yang kuat, yang mencoba ingin menekan kita, yang mencoba ingin menghina kita, mencoba ingin menghancurkan kita. Kita sudah buat yang baik, tapi mereka ingin menghancurkan kita. Atau bisa juga raksasa yang kita hadapi adalah raksasa ekonomi, ya kan? Keadaan lagi susah, lalu kita punya utang juga belum bisa dibayar, ya kan? Bisa juga raksasa dalam bentuk kesehatan kita, yang kita sudah didoakan, kita sudah berobat habis-habisan, habis uang, habis tenaga, tetapi tidak mengalami kesembuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika kita sedang menghadapi raksasa Goliat yang besar dalam hidup kita, kita ingat masih ada harapan. Bahkan bukan sekedar ada harapan, tetapi kita belajar dari ayat ini, kita bisa mengalahkan raksasa bersama dengan Tuhan. Karena itu pertanyaan sederhana, bagaimana mengalahkan raksasa kehidupan kita? Yang pertama, janganlah menjadi tawar hati, ayat 32 sampai 33. Saudara dikasih Tuhan, rahasia kemenangan orang percaya ada pada hatinya. Bukan tergantung apa yang ada di sekitarnya, bukan tergantung mertuanya, bukan tergantung kekayaannya, bukan tergantung pendidikannya. Orang bisa punya pendidikan yang tinggi, ya kan, punya kekayaan yang tinggi, tapi kalau hatinya penakut, dia juga nggak bisa melanjutkan kehidupannya. Itulah sebabnya dikatakan di sini, janganlah menjadi tawar hati. Artinya apa? Masalah di sekitar kita boleh ada, tetapi selama hati kita kuat, kita akan menang. Jangan tawar hati, artinya berarti merasa tidak ada harapan, merasa tidak ada jalan keluar, merasa semua jalan sudah tertutup. Nah, memang itulah yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel. Tidak mungkin mereka secara fisik, secara hitung-hitungan bisa menang melawan orang Filistin. Tapi luar biasa, ada seorang anak muda yang masih muda, iya kan? Karena dia berani, lalu dia menghadapi, lalu bilang ke Raja Saul, "Saya akan berani menghadapi dia, saya akan pergi hadapi dia." Dan luar biasa, Raja Saul agak pesimis, merendahkan
Daud ini lalu bilang, nggak mungkin kau bisa mengalahkan dia sebab kau masih muda. Itulah kadang-kadang yang kita hadapi. Karena kita masih muda, orang tidak menganggap kita. Karena kita belum punya pengalaman, orang merendahkan kita. Dari Tuhan, Daud walaupun masih muda, karena dia berani, dia menghadapi segala tantangan, maka kita bilang dia menjadi menang. Kalau ada masalah hari ini, itu biasa. Semua orang Kristen, bahkan para pendeta, semua pengusaha, semua punya masalah yang sama. Yang penting kita hadapi. Jangan sampai kita tawar hati. Jangan sampai kita kecewa. Dan akhirnya kita memilih untuk menyerah. Yang kedua, bagaimana mengalahkan raksasa kehidupan kita? Yang kedua adalah belajar bertanggung jawab dalam hal-hal kecil. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah sepelekan perkara-perkara yang kecil. Karena kadang-kadang Tuhan mengerjakan perkara-perkara besar melalui perkara-perkara kecil. Coba saudara lihat, Daud itu ditempa dari perkara-perkara kecil. Dia nggak langsung jadi orang hebat, ya kan? Tapi dia seorang gembala yang hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Saudara, gembala itu bukan pelayanan yang hebat, yaitu panggilan yang hina, yang rendah. Tapi dalam panggilan, dalam pekerjaan yang hina itu, Allah sedang melatih Daud untuk melihat perkara-perkara yang besar. Dia bisa mengalahkan singa, mengalahkan beruang dalam penggembalaannya. Itu melalui hal-hal kecil. Itulah sebabnya kita bilang, barang siapa dipercaya hal-hal kecil, maka dipercaya Tuhan perkara-perkara yang besar. Jadi kalau saat ini Tuhan sedang percayakan perkara kecil, lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Karena Allah ada di sana, ya kan? Lihat ayat ini, Goliat sedang menghina Allahnya bangsa Israel, ya kan? Goliat sedang merendahkan Allahnya bangsa Israel. Tapi Goliat bilang apa? Engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi Daud bilang, aku akan mendatangi engkau atas nama Allah orang Israel yang kau tantang dan kau hina itu. Dan dikatakan dalam Alkitab, maka Allah akan menyerahkan engkau, aku akan memenggal engkau dan memberikan tubuh menjadi makanan burung. Artinya apa Bapak Ibu? Kemenangan kita bukan karena pengalaman kita. Kemenangan kita bukan karena terlalu kecilnya musuh kita. Kemenangan kita bukan tergantung sarana dan prasarana yang kita punya. Tetapi yang saya lihat dari ayat ini, kemenangan kita tergantung kepada Tuhan kita. Karena Daud berkata, Tuhanlah yang berperang menyertai kita, dan Tuhanlah yang memberikan kemenangan buat kita. Karena itu, kalau saudara sedang menghadapi raksasa kehidupan yang mungkin tidak ada jalan, mungkin sedang menghancurkan hidup kita, tapi dengar baik, Allah sanggup memberikan kita kekuatan dan memberikan kita kemenangan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus berkati. Yes. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. Lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. Amin.